Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja, teks Evangelium bagi kita di minggu keempat setelah Trinitatis terambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Marilah kita membaca teks Evangelium ini dalam metode Mazmur. Kita akan membacakan Alkitab terjemahan baru 2. Saya akan membacakan bagian yang mencorok ke dalam atau ke sebelah kiri. Bapak Ibu jemaat akan membaca bagian yang mencorok ke sebelah luar atau ke sebelah kanan. Mazmur 107 ayat 23 sampai 32 di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia TB2, nyanyian syukur orang yang ditebus Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam, Ia berfirman lalu membangkitkan angin badai, yang melambungkan ombak-ombak lautan. mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke samudera dalam, Hati mereka kecut karena malapetaka itu, mereka pusing dan terhunyung-hunyung seperti orang mabuk, sehingga mereka kehabisan akal. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan Ia mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka, dibuatnyalah badai itu reda, sehingga ombak-ombak tenang. mereka bersukacita sebab semuanya teduh. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan yang didambakan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, biarlah mereka meninggikan Dia dalam himpunan umat. dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mempersiapkan teks firman Tuhan pada saat ini, kemudian saya terlebih dahulu tertegun ketika diingatkan kembali peristiwa yang dekat sekali dengan kematian. Bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami satu peristiwa dalam hidupnya yang sangat sekali dekat dengan kematian. Ada orang yang mungkin di antara kita selamat dari kecelakaan yang hebat, atau ada di antara kita juga yang mungkin sekali pernah kena serangan satu penyakit yang sangat berat, tetapi hidup kita selamat. Dan saya juga teringat ketika peristiwa yang dekat sekali dengan kematian, ketika persis di pergantian tahun 1999 menuju tahun 2000. Di akhir tahun 99 kami berlibur ke Danau Toba. Di sana saya teringat bahwa saya hampir mati tenggelam karena kemudian setelah tahu bahwa penduduk sekitar mengatakan memang ada rumput di dalam danau itu yang kemudian bisa melilit kaki orang. Kemudian saya teringat ketika itu yang saya katakan adalah tolonglah Tuhan. Dan saya tidak tahu berapa detik kemudian saya telah diangkat rame-rame oleh kakak saya, ito saya, dan beberapa keponakan saya. Dan kemudian saya teringat ternyata benar ketika dalam kondisi yang mempertaruhkan nyawa, menyebut nama Tuhan, kita diselamatkan. Dan cerita-cerita seperti itu mungkin kita mengalaminya pribadi lepas pribadi. Dan hal itulah yang dikumpulkan oleh pemazmur, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 107 ini. Di dalam Mazmur 107, ketika ada dalam satu ibadah seperti ini, ketika ada orang membawakan persembahan, mereka memberikan kesaksian-kesaksian. Jadi dalam Mazmur 107 ini, setidaknya ada 4 kesaksian dari pihak-pihak yang benar-benar luput dari kematian. Apabila kita baca dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9, itu ada kesaksian dari orang yang tersesat di jalan, tidak ketemu jalan keluarnya, dan hampir mati. Dan kesaksian ini dibawa ketika mereka pergi ke bait Allah, mereka memberikan persembahan kepada Allah
karena mereka diselamatkan, akhirnya Tuhan mengirimkan orang untuk mengeluarkan mereka dari jalan yang tersesat itu. Kemudian dalam ayat 10 sampai 17 diceritakan ada orang yang hampir mati tanpa harapan dalam penjara, tetapi kemudian Tuhan memberikan kehidupan lagi kepadanya. Kemudian di dalam ayat 18 sampai 23 ada seseorang yang sakit hampir mati, dia teringat ternyata sakitnya ini karena dosanya, kemudian ketika dia berseru kepada Tuhan, dia diselamatkan. Dan kemudian purpuk evangelium kita ini bercerita tentang ada sekelompok orang yang berlayar, berdagang, kemudian karena hebatnya gelombang, apakah tsunami, apakah badai, kemudian mereka hampir mati tenggelam, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Dan kemudian inilah yang dikumpulkan oleh penulis Mazmur yang membuktikan secara pengalaman iman, karena di dalam pengetahuan salah satu aspek kebenaran adalah sesuatu yang empiris, bahwa secara empiris ketika orang menyebut nama Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam kesesakannya, mereka diselamatkan. Dan bukti empiris telah dinyatakan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika kita diperhadapkan pada hal yang lebih spesifik, ketika kita dihadapkan pada sekelompok orang yang berlayar dan hampir tenggelam oleh karena berdagang, setidaknya kita sedikit boleh mengelaborasi bahwa ternyata perdagangan sejak zaman dulu itu ternyata sudah dilakukan melalui metode jalur laut. Dan tadi juga liturgos kita, Amang Martuani Siregar, mengatakan perdagangan juga dilakukan dalam hal perdagangan manusia, human trafficking. Dan itu benar-benar terjadi ketika orang kulit putih merasa superior atas orang kulit hitam. Nah, apapun jenis perdagangannya, yang pasti di zaman dulu perdagangan itu sudah ada dilakukan di jalur laut. Nah, memang apabila kita lihat dalam konteks sekarang, perdagangan itu mau tidak mau, suka tidak suka akan banyak sekali dilakukan di dalam jalur laut. Dan ini juga yang dikatakan oleh seorang ahli geopolitikal, Bapak Ibu, Dr. Alan Dupont, mengatakan bahwa ketika ekonomi Asia bertumbuh, khususnya dalam hal perdagangan, maka perdagangan yang paling besar terjadi adalah dalam sektor jalur laut, bukan di darat. Itu dikatakan oleh Alan Dupont, dan itu di-highlight oleh Lemhamnas tentang bagaimana kekuatan dagang Indonesia ke depannya. Dan oleh karena itu memang dilihat bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang di Alkitab ini menunjukkan bagaimana mereka ingin membangun satu komunitas yang kuat di dalam hal ekonomi, menjaga kesejahteraan di dalam satu kota, termasuk nanti ke dalam tiap-tiap keluarga. Nah, tetapi Bapak Ibu, persoalan orang zaman dulu dan orang zaman sekarang itu sama. Bahwa secanggih apapun zaman kita sekarang, bahwa teknologi apapun yang sangat benar-benar ditemukan, konvensional seperti apapun yang akan diterapkan dalam pelayaran, manusia belum dapat menaklukkan lautan. Bahkan peneliti NASA mengatakan manusia itu lebih banyak meneliti tentang luar angkasa daripada tentang lautan. Sehingga banyaklah mitologi-mitologi yang ada di dalam laut. Karena memang meneliti lautan itu sangat sulit. Se-expert apapun orang nyerah karena ada batasnya meneliti lautan. Nah, oleh karena itu lautan ini adalah gambaran satu kekuatan yang sulit sekali ditaklukkan oleh manusia. Kalau manusia ingin menginvasi mungkin planet Mars untuk rumah masa depan, atau mencari kemudian mineral di dalam bulan, itu mungkin sekali, karena memang teknologi sudah memungkinkan untuk mengekspansi ke sana. Tetapi untuk mengeksplorasi apa di dalam lautan, manusia masih benar-benar bimbang dan gamang. Oleh karena itu, manusia zaman sekarang dan manusia zaman dulu itu menghadapi laut sangat takut sekali. Makanya seorang pelaut itu digambarkan adalah orang yang benar-benar sangat kuat sekali, walaupun ada konotasi yang negatif. Seperti lagu dari orang Manado, balada seorang pelaut gitu kan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kelihatannya orang dalam Alkitab ini ketika melakukan dagang, ketika mereka berseru kepada Tuhan, ini bukan seperti Isaac Newton yang zaman dulu ya, sebelum dia
bertobat. Sepertinya orang-orang di dalam ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Karena memang Bapak Ibu sekalian, secara antropologis, kenapa manusia beragama? Karena manusia zaman dulu berpikir, mengapa alam semesta ini sangat sulit sekali ditaklukkan? Manusia bingung, bagaimana mekanisme sistem alam ini bekerja? Mengapa tiba-tiba ada api? Mengapa tiba-tiba air langsung menghuyur sampai mati? Kenapa batu-batuan bisa tetap mendadak menghajar kita? Manusia berpikir, bagaimana cara mengatasi ini semua? Dengan kekuatannya sendiri, manusia ternyata sadar zaman dulu tidak bisa untuk menaklukkan faktor-faktor di luar kendalinya. Zaman dulu ternyata orang sudah berpikir ada situasi di mana manusia tidak punya kontrol atas itu semua. Mekanisme-mekanisme alam itu tidak bisa dikontrol oleh manusia. Sehingga manusia zaman dulu berpikir, kalau begitu, kalau kita tidak bisa mengkontrolnya, pasti ada seseorang yang bisa mengendalikannya. Mengapa? Karena gunung berapi pasti ada yang menciptakan. Mengapa? Karena lautan yang dalam ini pasti ada yang menciptakan. Kemudian orang berpikir tentang seorang grand designernya siapa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, banyak orang mencari-cari siapa sosok Tuhan ini. Dan banyak sekali orang-orang purbakala terjebak dalam sikap panteisme, bahwa pohon ini ada Tuhannya, batu ini ada Tuhannya, lautan ini ada Tuhannya, termasuk ketika mau pemilihan legislatif pergi ke Pusuk Buhit untuk berdoa. Nah, oleh karena itu syukur kepada Allah, mungkin karena Allah melihat manusia mencari-cari Tuhan, kemudian Allah menetapkan satu bangsa untuk memperkenalkan dirinya. Inilah aku adalah aku. Kemudian Allah memberikan satu penampakan di dalam satu bangsa dan satu janji di dalam satu bangsa, yaitu suatu bangsa yang berasal dari budak-budak Ibrani yang kemudian menjadi bangsa Israel, yang kemudian akhirnya menjadi Yehuda, kemudian berkembang lagi menjadi kekristenan hingga saat ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, mengapa kita harus melihat hal seperti itu? Karena kita diajak untuk melihat tentang kemahakuasaan Allah di dalam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Inilah pentingnya kita untuk melihat bagian tersebut. Jadi kita harus jujur mengatakan, tidak semua di dunia ini bisa kita kendalikan. Jadi tidak usah terlalu berpikir terlalu berat, tidak usah terlalu berpikir terlalu benar-benar tegang, sehingga mungkin kita akan frustasi. Seorang filsuf yang positif, yang sangat ambisius, namanya Albert Camus, mengatakan, bagi orang yang depresi, ingatlah dua hal. Mau pilih mati atau pilih ngopi? Pilih mati silakan, pilih ngopi oke. Mana lebih enak? Bagi yang positif, ya pilihlah untuk minumlah kopi kalian. Nah, jadi kita diajak, ada hal-hal yang di luar kendali kita yang tidak bisa usah kita pikirkan terlalu mendalam. Ketika itu sudah di luar nalar kita, di luar nurul kita, kata anak zaman sekarang, ya kita pergi kepada pencipta itu. Itulah mengapa kita dibangun satu sistem kepercayaan, sistem iman kita. Karena memang tidak semua bisa kita lakukan. Sama dalam satu organisasi, nggak mungkin seksi acara bisa bertindak sebagai dokumentasi, sebagai seksi kemudian publikasi, kemudian seksi peralatan, tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang tidak bisa dilakukannya, ya biarkan saja seksi lain bekerja. Oleh karena itu, pada saat ini kita diajak Bapak Ibu, untuk menyadari tidak semua ada peristiwa hidup yang tidak dapat kita kendalikan. Kita harus jujur mengatakan, apapun kekuatan kita, seberapa hebat pun pengaruh kita, seberapa besar pun kapital kita, sehebat apapun dedikasi kita, tentu kita memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita diajak untuk melihat kekuasaan Allah di dalam hal alam semesta, bahwa Allah berkuasa menghentikan badai. Itu yang disampaikan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru ditekankan dalam epistel, Allah itu kemudian datang dalam rupa anak, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian juga dapat menghentikan badai di danau. Dan peristiwa ini sangat menarik Bapak Ibu.
Ini juga menjelaskan mengapa warna liturgi kita warna hijau. Tadi majelis bertanya di konsistori, apa warna kita? Warna hijau sampai nanti akhir tahun gereja. Karena minggu setelah Trinitatis adalah minggu yang disebut dengan minggu biasa. Setelah kita menyaksikan bagaimana Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatunya, dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian dalam kejatuhan manusia di tengah ciptaan itu, Allah mengirimkan Allah anak, yaitu Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita dalam rupa Yesus Kristus yang menebus dosa. Dan kemudian ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penghibur, dan dalam Pentakosta sudah hadir. Kemudian setelah Allah Tritunggal menyatakan karyanya di dunia, yang kita peringati dalam kalender gereja, tibalah saatnya kita untuk mengimaninya, bahwa benih-benih Allah Tritunggal itu telah ditanamkan di hati kita. Setelah benih itu tertanam di dalam tanah, bagaimana kita? Kita ini kan adalah terbuat dari tanah, Bapak Ibu. Makanya kita harus berlaku seperti tanah yang subur. Jangan seperti tanah sengketa. Yang suka mencari perkara gitu kan. Karena kita adalah tanah yang subur, akan menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan karena memang memiliki klorofil, itu pasti cenderung akan berwarna hijau. Oleh karena itu, iman kita sedang bertumbuh dalam minggu-minggu biasa ini. Sehingga dalam kalender gereja, minggu setelah Trinitatis, setelah pernyataan Allah Tritunggal, harusnya iman kita bertumbuh seperti daun yang sedang berkuncup sehingga berwarna hijau. Dan di dalam pertumbuhan iman itu kita sekarang diperhadapkan dengan bagaimana pengakuan kita terhadap Tuhan yang menolong kita di dalam kesesakan hidup. Bahwa pada saat ini kita diingatkan, mungkin pribadi lepas pribadi pasti ada pergumulannya. Kalau orang Jawa bilang, sawang sinawang. Mungkin kita dilihat senang, tapi sebenarnya kita sedang bersedih. Mungkin penderitaan kita dianggap remeh oleh orang lain, tetapi bagi kita itu sangat berat. Masing-masing orang, pribadi lepas pribadi, punya permasalahannya. Oleh karena itu, dengan iman kepada Allah Tritunggal, kita diingatkan Bapak Ibu. Hal pertama adalah, ketika ada segala hal di luar kendali kita, seperti yang dihadapi oleh para pelaut yang berdagang itu, ingatlah satu hal. Ketika kita sudah mabuk terhunyung-hunyung, sudah sangat benar-benar tidak berdaya lagi oleh karena badai itu, berseru kepada Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ini menunjukkan ada satu tindakan iman yang kita pilih. Kita memilih berseru kepada Tuhan atau berseru kepada manusia, seperti Albert Camus tadi. Kita mau pilih mana? Di dalam penderitaan ini, kita mau berseru kepada Tuhan atau memilih berseru kepada manusia? Dan sebagai umat percaya, apalagi sebagai seorang pendeta, tentu saya merekomendasikan pertama berserulah kepada Tuhan. Karena manusia sama seperti kita kadang tidak terandalkan Bapak Ibu. Terkadang ada saja yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Banyak bentuk kesesakan kita. Misalnya kesesakan oleh karena sakit penyakit. Di Kompas 3 hari lalu saya membaca edisi elektroniknya, ada profil tentang seorang diva legendaris namanya Celine Dion. Ternyata dia punya ada satu penyakit yang cukup langka, yang membuat pita suaranya menjadi serak, dan itu penyakit yang mungkin 1:2 juta orang yang mengalaminya di dunia. Nah, terlihat Bapak Ibu dia sudah menggunakan banyak sekali fasilitas kesehatan tercanggih, nah tetapi itu hanya untuk menjaga supaya tidak drop kondisinya. Oleh karena itu memang keterbatasan manusia di dalam kendali-kendali yang sangat berat itu sangat benar-benar tidak terandalkan sesungguhnya. Oleh karena itu secara iman kita tentu harus terlebih dahulu berseru kepada Tuhan. Sehingga kita percaya Tuhan dapat pakai apa saja dan siapa saja untuk menolong kita. Termasuk dalam kesesakan masing-masing jemaat. Masing-masing jemaat GKPI di Jabodetabek ini mungkin punya kesesakan tersendirinya ya. Misalnya kami di Raja Wali, kesesakan kami adalah di dalam mengurus sertifikat gereja. Misalnya kami di Jelambar saat ini dalam proses pengurusan peningkatan status
dari HGB ke SHM dan mengurus IMB yang sangat dipersulit sekali. Mungkin Depok pada saat ini di dalam pergumulan untuk merealisasikan mimpi mendapatkan rumah pastori di samping gereja. Kalau kita lihat secara manusia, apalagi saya melihat sekarang sudah menjadi orang luar ya, sekarang saya udah diat sauder amang Manalu. Dulu saya mungkin orang dalamnya Depok kan, tapi sekarang saya melihat dari luar, melihat ini benar-benar agak agak ambisius, tapi apakah rasional ini? 500 juta setahun. Berarti kalau dihitung 1 bulan, itu harus sekitar 42 juta Manalu ya. 1 bulan harus mendapatkan 42 juta. Dan itu akan dilakukan selama 48 bulan. Ini satu tantangan yang sangat luar biasa. Ketika saya mendengar informasi ketika panitia datang ke Jelambar memberikan proposal dan sosialisasi, hal pertama yang saya lakukan adalah wow, gitu kan. Luar biasa Depok ini. Imannya luar biasa. Karena ini saya mengingat apa yang dikatakan oleh mantan bisop kita, Amang Patut Sipahutar. Pekerjaan di gereja itu adalah pekerjaan iman. Jadi jangan batasi cara manusia bekerja di gereja. Dan kemudian saya katakan ini pasti pekerjaan iman. Dan apa saja yang kita lakukan dengan iman, bahkan Yesus sendiri berkata kan, apabila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, gunung pun engkau pindahkan. Walaupun sedikit hiperbolik, Yesus mengatakan kan, perlakukanlah imanmu untuk melakukan hal-hal besar. Dan ini sudah dilakukan oleh Depok, satu progres yang luar biasa untuk bagaimana pelayanan yang lebih mendarat di aras jemaat. Dan Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Mungkin gereja-gereja tetangga, dan sekarang ini kita lihat, saya kaget tadi ketika ibadah pagi, akan datang Amadeus Cantate. Wah ini udah kelas beratnya di wilayah 11 ini kan. Kalau udah masuk Amadeus berarti ini sudah benar-benar serius ini. Oleh karena itu memang bisa saja Amadeus dipakai mungkin untuk brainstorming tadi kan, bertukar pikiran, bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala. Karena Amang Manalu sebagai bendahara di Amadeus Cantate ini para pemikir semua, Bapak Ibu jemaat. Ada Amang Daniel Simanjunta itu, seorang manajemen yang sangat luar biasa. Ada Amang Haposan Utagalung, ada Amang John Posma gitu kan. Jadi mereka datang ke sini membawa solusi sangat indah ya. Terlebih dahulu diberikan lagu yang indah dulu. Dan akhirnya nanti solusinya pun indah gitu ya. Amin gitu. Nah, oleh karena itu memang begitulah cara kita mungkin untuk beriman kepada Tuhan. Di dalam buah iman kita, Tuhan mengirimkan siapa saja bagi kita. Termasuk orang-orang yang dapat membantu kita tidak hanya dalam soal materi, tetapi juga dalam hal pemikiran, dalam hal motivasi, karena itu sangat berarti sekali. Dan sampai nanti kalau itu sudah terjadi, mungkin setelah 4 tahun itu lunas, barulah ini bisa diamini oleh Jemaat Depok pada ayat 32. Karena ini kan masih kalau dalam ayat ini kan masih masih di ayat 27 ya, konteks jemaat ya. Mereka pusing dan terhunyung-hunyung. Jemaat Depok sekarang ini oleh karena pergumulan ini kan masih ada 27. Nah, kemudian setelah itu proses sekarang ini hampir masuk ke ayat 28. Mereka berseru-seru gitu. Tolonglah Tuhan, tolonglah gitu kan. Nah, oleh karena itu berseru kepada Tuhan tidak hanya dilakukan di gereja, harapannya memang saya berharap seluruh jemaat Depok itu tetap berdoa kepada Tuhan. Cintai gereja kita, Tuhan bantulah gereja kami. Ini luar biasa Bapak Ibu, 40 juta, 42 juta 1 bulan. Ini bukan kredit rumah kita. Ini kita adalah benar-benar melakukan pekerjaan iman. Jangan kita melihat ini adalah kredit rumah. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kita melihat bimbingan Allah bisa kita lakukan. Sama seperti keinginan Raja Daud dan Raja Salomo yang implementasikan bait Allah di tengah Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat sekalian, nanti kalau ini sudah selesai semuanya 4 tahun ke depan, barulah ayat 32
dinyatakan oleh seluruh jemaat dan panitia gitu kan. Biarlah mereka meninggikan dia dalam himpunan umat. Wis. Ibadah syukur peresmian. Tapi mungkin Amang saya nggak di sini lagi, udah mutasi pas itu. Dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Wah, indah ya, nanti para pendeta hadir, para penatua hadir semuanya untuk meresmikan ini. Nantilah ayat 32, kita beriman lah Bapak Ibu ya. Kalau masih ayat 27 ke 28 tetap semangat lah ya. Karena itulah iman kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah dikumpulkan oleh pemazmur, setiap orang yang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam pengalaman empiris pemazmur, itu telah terbukti dan itu telah teruji. Biarlah firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan kita, agar kita tetap selalu mencari Tuhan dan berseru kepadanya di dalam segala kesesakan hidup kita. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami sapa dengan Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang menuntun hidup kami di dalam Roh Kudus. Engkau adalah Allah Tritunggal yang menyatakan karya-Mu di tengah-tengah dunia, sehingga kami dapat beriman dan percaya kepadamu. Dan oleh karena itu Tuhan, dalam minggu setelah Trinitatis, kami biarkanlah iman itu bertumbuh, sehingga kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh seturut dengan firman yang telah Engkau taburkan itu. Secara khusus Tuhan, ketika kami diajak untuk menghadapi masa sulit, kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang berseru kepadamu pasti Engkau akan selamatkan. Karena telah terjadi berbagai peristiwa orang-orang beriman sejak zaman purbakala sampai saat ini, bahwa setiap yang berseru pasti Engkau selamatkan. Dan di dalam doa ini Tuhan, biarlah kami boleh meyakini firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu semakin mendaras dan boleh menguatkan, sehingga boleh menjadi satu sistem navigasi dalam kehidupan beriman kami, agar kami boleh membedakan mana hal yang baik dan tidak baik di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam doa ini juga ya Tuhan, kami ingin memanjatkan harapan kami dan doa kami, biarlah Tuhan yang memberkati rencana pernikahan dari anak jemaat di tempat ini, yaitu Yosafat Sibarani dengan calonnya yaitu Febriani Mahulai, yang berencana akan menerima pemberkatan nikah di tanggal 29 Juni mendatang. Demikian juga Tuhan untuk Peter Alexander Parulian Aruan dengan Ruth Ferawati Purba yang rencananya akan melaksanakan pernikahan pada tanggal 6 Juli mendatang. Engkaulah yang memberkati seluruh rencana, karena kami tahu Tuhan ada berbagai situasi yang ada di luar kendali kami, tetapi ketika Tuhan mengambil kendali, kami percaya dan meyakini bahwa semuanya akan aman dan segala harapan kami akan tiba di labuhan senang oleh karena Tuhan yang mendampingi. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk rencana panitia pembangunan GKPI Jemaat Khusus Depok generasi ketiga. Kami berdoa Tuhan betapa beratnya tanggung jawab yang diterima oleh panitia rumah pembangunan. Kami percaya Tuhan setiap pekerjaan di gereja adalah pekerjaan iman. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau boleh menguatkan seluruh panitia yang boleh mensinergikan di tengah-tengah majelis dan juga boleh mengajak partisipasi seluruh jemaat, sehingga terciptalah satu kerinduan mereka, yaitu hadirnya rumah pastori, tempat hamba Tuhan tinggal di sana, sehingga penata layanan gerejawi sebagai pengembalaan yang Tuhan berikan di tengah jemaat berjalan dengan baik, dan seluruh jemaat boleh merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam pelayanan hamba Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paduan Suara Amadeus Kantate yang telah hadir di tengah-tengah jemaat ini. Puji-pujian telah mereka sampaikan dengan sangat indahnya. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian itu berkenan di hadapan-Mu, dan pujian itu boleh diterima oleh jemaat Depok sebagai satu penyemangat di dalam rencana mereka untuk menghadirkan rumah pastori. Dan apapun pembicaraan diskusi yang akan berlangsung Tuhan setelah ibadah ini, biarlah Engkau yang menolongnya, sehingga Tuhan
hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan boleh terjadi di dalam pembicaraan tersebut. Tidak lupa Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Fernando Simanjunta dan Ibu calon penatua Nurdiana Simorangkir yang merayakan ulang tahun pernikahannya di tanggal 19 Juni yang lalu. Demikian juga Tuhan untuk keluarga Bapak Janer Sitorus, Ibu calon penatua Hotma Lasmaria Buru Simbolon yang merayakan ulang tahun pernikahannya di 22 Juni yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, komitmen bahtera rumah tangga yang telah diikatkan di hadapan Tuhan masih dijaga sampai saat ini. Pertanda rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau telah memberkati mereka dengan keturunan, sehingga keturunan mereka pun menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya, sehingga mereka tetap mengingat janji setia mereka yang telah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Mu, sehingga mereka tidak dapat dipisahkan kecuali oleh karena kematian. Biarlah Tuhan berkarya di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Secara khusus juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Jaya Panjaitan, Ibu Rismawan Manurung, Bapak John Draf Manulang, Saudari Ida Huta Barat, Ibu Astri Borusi Payung, Bapak Peter Arwan, Ibu Margareta Boru Manurung, Faith Sitompul, dan Bapak calon penatua Lambok Manupa Situmorang. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memberikan satu lagi usia yang baru kepada saudara-saudari kami Tuhan, berarti Tuhan ingin menyatakan rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan mereka. Suka duka kehidupan merupakan bagian yang proses mereka jalani di dalam ketekunan iman mereka. Biarlah dengan pertambahan usia ini, mereka boleh semakin menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam naik turunnya kehidupan yang mereka alami. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk sinergitas PHJ, majelis, tenaga kategorial, dan seluruh jemaat. Biarlah jemaat Depok ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga persekutuan penyembahan persembahan hanya menjadi milik-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Kepala Gereja. Amin. Kita lanjutkan ibadah dengan kita bernyanyi dari